Sains menunjukkan bahwa bahasa tidak sepenuhnya diperlukan untuk penalaran. Jadi, manusia bisa berpikir tanpa mengucapkan kata-kata dalam kepala. Manusia telah mengekspresikan pikiran dengan bahasa selama puluhan atau mungkin ratusan ribu tahun. Hal itu juga menjadi ciri khas spesies kita. Para ilmuwan juga pernah berspekulasi bahwa kemampuan bahasa adalah perbedaan utama antara manusia dan hewan lain. Lantas, bagaimana para ilmuwan mempelajari hubungan antara pikiran dan bahasa? Dan mungkinkah berpikir tanpa kata-kata? Jawabannya secara mengejutkan adalah iya. Beberapa dekade penelitian telah ditemukan. Studi Harvard salah satunya. Dia telah menunjukkan bahwa beberapa orang tidak memiliki monolog batin. Artinya, mereka tidak berbicara sendiri di kepala mereka. Dilansir Life Science, penelitian lain menunjukkan bahwa orang tidak menggunakan wilayah bahasa di otak mereka saat mengerjakan soal logika tanpa kata. Namun, selama beberapa dekade, para ilmuwan mengira jawabannya adalah tidak. Pemikiran cerdas itu terkait dengan kemampuan kita untuk membentuk kalimat. Satu klaim yang menonjol adalah bahwa bahasa pada dasarnya muncul untuk memungkinkan kita memikirkan pemikiran yang lebih kompleks. Kata Evelina Fedorenko, seorang ahli saraf dan peneliti di MIT's McGovern Institute. Ide ini diperjuangkan oleh ahli bahasa legendaris seperti Noam Chomsky dan Jerry Fodor pada pertengahan abad ke-20, tetapi mulai tidak disukai dalam beberapa tahun terakhir. Bukti baru telah mendorong para peneliti untuk mempertimbangkan kembali asumsi lama mereka tentang bagaimana kita berpikir dan peran apa yang dimainkan bahasa dalam proses tersebut. Pemikiran tanpa simbol adalah jenis proses kognitif yang terjadi tanpa menggunakan kata-kata. Hurlburt dan rekannya menciptakan istilah tersebut pada tahun 2008 di jurnal Consciousness and Cognition setelah melakukan penelitian puluhan tahun untuk memverifikasi bahwa itu adalah fenomena nyata, kata Hurlburt. Mempelajari bahasa dan kognisi terkenal sulit, sebagian karena sangat sulit untuk dijelaskan. Orang menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan pengalaman batin yang sangat berbeda, kata Hurlburt. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan kata-kata yang mirip untuk menceritakan pemikiran visual tentang parade gajah merah muda, seperti yang mereka lakukan untuk mendeskripsikan monolog batin mereka yang non-visual dan berpusat pada gajah merah muda. Masalah lainnya adalah sulit untuk mengenali pemikiran bebas bahasa sejak awal. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa mereka terlibat dalam pemikiran tanpa simbol, kata Hurlburt. Bahkan, orang yang sering terlibat di dalamnya. Karena orang begitu terperangkap dalam pikiran kita sendiri dan tidak dapat secara langsung mengakses pikiran orang lain, kita mungkin tergoda untuk menganggap bahwa proses berpikir yang berlangsung di dalam kepala kita bersifat universal. Penelitian seperti Fedorenko, Hurlburt, dan lain-lain menunjukkan bahwa bahasa tidak penting untuk kognisi manusia, yang merupakan temuan sangat penting untuk memahami kondisi neurologis tertentu seperti afasia. Anda dapat menghilangkan sistem bahasa dan banyak alasan dapat berjalan dengan baik, kata Fedorenko. Namun, itu tidak berarti bahwa bahasa tidak akan lebih mudah.